Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmat Ramadan Alfitri, NIM 12020414173, kelas 1B semester 5. Baiklah, saya akan membacakan hukum Islam di Malaysia. Hukum Islam di Malaysia pada masa kerajaan, hukum yang diberlakukan di berbagai kesultanan Melayu seperti Malaka, Johor, Pahang, Kedah, dan kesultanan lainnya di Malaysia adalah hukum yang bernafaskan atau bersyariatkan Islam. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Malaka adalah kerajaan Melayu pertama yang menyusunkan perundang-undangan yang mempunyai unsur-unsur syariat Islam di dalamnya. Berikutnya, kesultanan lain di Malaya juga merumuskan kitab hukum yang isinya merujuk kepada kitab hukum Kanun Malaka. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa Islam diberlakukan di kesultanan-kesultanan tersebut. Juga adalah hukum yang sebagian isinya berlandaskan pada ajaran Islam. Selanjutnya, hukum Islam periode penjajahan Inggris. Di Malaysia pada tahun 1511 Masehi, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sejak saat itu Malaka mengalami zaman kegelapan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah agama. Kolonial Inggris dengan kebijakan dan peraturan yang diberlakukannya kepada Melayu telah menjauhkan bangsa Melayu dari agama Islam. Penjajahan Melayu oleh Inggris telah menyebabkan melemahnya nilai-nilai Islam yang telah meresap dalam tatanan masyarakat tradisional Melayu. Penjajahan itu tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan politik saja, tetapi termasuk juga penjajahan kolonial pada pikiran dan budaya. Kolonial Inggris membuat pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Pelaksanaan hukum Islam di negara bagian Malaysia sebelum kemerdekaan sekarang telah berubah di bawah pengaruh Inggris. Inggris mengganti sistem hukum Islam dengan sistem hukum yang sesuai dengan keinginannya. Sistem pemerintahan Islam yang disebut kesultanan juga mengalami kemunduran. Akibatnya tidak lagi mampu memainkan perannya dalam sebagai pelindung dan juga penyebar agama Islam sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Penjajahan tersebut di dunia Melayu mengalami pemberatan dan sekaligus hilangnya pengaruh Islam. Selanjutnya, masa sekarang atau setelah masa kemerdekaan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Malaysia, sejak merdeka 31 Agustus 1957, Islam merupakan resmi negara walaupun Islam merupakan agama resmi negara. Walaupun agama-agama lain tetap dijamin pengakuannya dalam konstitusi. Bahwa agama Islam merupakan agama resmi negara tidak memberi ruang kuasa yang luas untuk melaksanakan undang-undang berdasarkan Islam. Bahkan konstitusi tetap menjadi undang-undang tertinggi federal, dan setiap undang-undang hendaklah disesuaikan dengan ketentuan konstitusi. Terlepas dari keterbatasan implikasi dari ketentuan konstitusi Malaysia tentang posisi Islam sebagai agama resmi negara, yang jelas pengakuan negara atas Islam sebagai agama resmi negara turut mendukung penguatnya Islam di Malaysia. Implementasi hukum Islam di Malaysia tampak dari kodifikasi yang diberlakukan yang telah melewati 3 fase masing-masing periode, yaitu Melayu, penjajahan dan Inggris, dan serta fase kemerdekaan. Terdapat buku aturan hukum yang singkat. Salah satunya di antaranya ialah Risalah Hukum Kanun atau buku hukum singkat Malaka yang membuat aturan hukum perdata dan pidana Islam. Pada fase penjajahan Inggris, posisi hukum Islam sebagai dasar negara berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama. Pada awal kemerdekaan Malaysia, pengaruh serta pakar hukum Inggris masih begitu kuat. Namun di beberapa negara bagian telah diundangkan undang-undang baru mengenai administrasi hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pendasaran konstitusi serta wewenangan pada Majelis Agama, Departemen Agama, dan Pengadilan Syariah. Pada dekade 80-an telah diupayakan perbaikan hukum Islam di berbagai negara bagian. Untuk itu, sebuah konferensi nasional telah diadakan di Kedah untuk membicarakan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana. Maka dibentuklah sebuah komite yang terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum.
Kemudian mereka dikirim ke berbagai negara Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya. Di negara-negara tersebut, sebagai wujud perhatian pemerintah federal kepada hukum Islam, maka pada saat yang sama dibentuk juga beberapa komite yang di antaranya bertujuan untuk menelaah struktur yurisdiksi dan wewenang pengadilan syariah dan merekomendasikan pemberian wewenang dan kedudukan yang lebih besar kepada hakim pengadilan syariah, dan mempertimbangkan suatu kitab undang-undang hukum keluarga Islam yang baru guna menggantikan yang lama serta sebagai penyeragaman undang-undang di negara bagian. Salah satu komite juga mempertimbangkan proposal adaptasi hukum acara pidana dan perdata bagi pengadilan syariah. Sebagai hasilnya beberapa undang yang ditetapkan yaitu Administrasi Hukum Islam, Undang-Undang Administrasi Pengadilan Kelantan 1982, Undang-Undang Mahkamah Syariah Kedah 1983, Undang-Undang Administrasi Hukum Islam Wilayah Federal 1985, Hukum Keluarga, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Kelantan 1983, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Negeri 9 1983, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Malaka 1983, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Selangor 1948, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Kedah 1984, dan Undang-Undang Acara Pidana Islam Kelantan 1983, dan banyak yang lain diantaranya. Dan pada dasarnya hukum Islam di Malaysia ada yang menyangkut persoalan perdata dan ada juga yang menyangkut persoalan pidana. Dalam bidang perdata meliputi pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian, atau memberi harta benda atau tuntunan terhadap harta akibat perkara di atas sebelumnya, yaitu perceraian, nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, dan penjagaan dan pemeliharaan anak. Selanjutnya pemberian harta wakaf dan lain sebagainya. Dan dalam persoalan pidana juga mengatur hal sebagai berikut, contohnya seperti penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami, melakukan hubungan seks yang tidak normal, penyalahgunaan minuman keras, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.